Salam ngopi. Pagi ini kita mau ngoprek pemilu dan demokrasi tentang pilkada new normal. Ini tulisan saya, silahkan kalau ingin baca, yang suka baca, nggak suka dengar suara, karena suara juga nggak bagus ya. Bisa datang ke blog saya di sini. Pilkada new normal, poin-poin penting sebagai berikut. Ini persoalan global, teman-teman, bukan hanya Indonesia. Ada 3 lembaga internasional yang memberikan pandangannya. Pertama, IDEA Internasional membuat dokumen tertulis perihal pertimbangan seputar pemilu di masa COVID. Ini saya baca terjemahan dari Perludem. Nah, terima kasih Perludem. Menyampaikan ada 3 pertimbangan utama dalam merencanakan pemilu di masa COVID, yaitu aspek konstitusionalitas, yang kedua mekanisme kampanye alternatif, dan berikutnya perihal pemungutan suara jarak jauh sebagai salah satu alternatif. Kemudian terkait legitimasi penyelenggaraan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan mengenai potensi hilangnya surat suara, oportunisme politik, partisipasi pemilih, dan substansi kampanye. Sementara dalam konteks manajemen risiko, ada 5 hal yang diingatkan, yaitu reputasi pengambil keputusan, politik, keuangan, operasional, dan hukum. Ini lengkap cara pandangnya, lebih kepada aspek teknis penyelenggaraan. Yang kedua dari IFES, membuat dokumen lebih fokus dan mendalam pada aspek kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu. Ada 4 rekomendasi untuk semua tahapan teknis pemilihan, mulai dari berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otoritas kesehatan masyarakat yang kompeten, kemudian mencegah atau mengurangi interaksi secara langsung antar individu, ketiga, mencegah atau mengurangi kontaminasi permukaan dan benda-benda yang digunakan secara umum, dan terakhir, mencegah atau mengurangi terpaparnya orang-orang ke permukaan atau benda yang terkontaminasi. Terakhir dari Kofi Annan Foundation menyampaikan 7 prinsip utama dalam proses pemilihan di masa pandemi COVID-19, yaitu landasan hukum yang kuat, dukungan politik yang luas, komunikasi yang jelas dan transparan kepada publik, proporsionalitas, berbasis informasi teknis terbaik yang tersedia, memiliki batasan waktu, dan memperhatikan kelompok masyarakat yang terpapar. Ini ditandatangani 28 tokoh dari Indonesia. Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ikut menandatanganinya. Pandangan 3 lembaga tersebut bermuara pada 3 hal, ini paling tidak menurut saya. Pertama, pentingnya pemilu atau pemilihan atau pilkada diselenggarakan di masa pandemi COVID dengan pertimbangan yang matang. Ini harus matang pertimbangannya. Kemudian kehati-hatian dalam adaptasi teknis penyelenggaraan dan berpegang pada prinsip pemilu demokratis. Artinya, sedapat mungkin pemilihan ini tidak mencederai. Contoh, pemilih yang terkena COVID atau pasien COVID harus dijamin hak pilihnya bisa tersalurkan. Itu demikian. Lantas Indonesia tanggal 27 Mei 2020, RDP Komisi 2 dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menghasilkan 3 kesimpulan. Yang pertama, persetujuan bersama melanjutkan tahapan pemilihan serentak. Kedua, menyetujui rancangan PKPU tentang revisi tahapan program dan jadwal. Pemilihan lanjutan dimulai tanggal 15 Juni. Yang ketiga, menyangkut kebutuhan anggaran tambahan agar segera disampaikan secara detail dan cepat dari KPU, Bawaslu, serta DKPP. Sebelum RDP dilaksanakan pagi harinya, RDP tanggal 27 siang, 27 pagi ada surat dari Ketua Gugus Tugas. Surat ini kita memang KPU tunggu, dan KPU pernah berkirim surat kepada Kepala BNPB, ini dijawab oleh Ketua Gugus Tugas sama orangnya. Yang intinya adalah ada 2 hal. Gugus Tugas menegaskan bahwa terkait realitas pandemi COVID-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya.
Jadi meskipun tahun depan ini tidak ada jaminan. Maka gugus tugas memberikan pandangan agar lanjutan tahapan Pilkada 2020 dapat dilaksanakan sesuai Perpu dengan syarat dilaksanakan dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dalam setiap tahapan lanjutan Pilkada 2020, kemudian berkoordinasi dengan Gugas dan Kementerian Kesehatan RI. Saat ini kami sedang melakukan hal tersebut secara intensif. Bagi KPU, surat Gugas ini paling tidak bagi saya, ini seperti proses administrasi pemilu yang terkait dokumen dari pihak lain sebagai pertimbangan mengambil keputusan. Misalnya, ada dugaan keabsahan ijazah salah satu bakal calon peserta pilkada. Nah, KPU nanya tuh ke Diknas atau ke Kemendikbud. Begitu pula misalnya terkait pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon kepala daerah. Bukan anggota KPU yang memutuskan, tapi hasil pemeriksaan kesehatan dari tim pemeriksa kesehatan. Posisinya seperti demikian. Dalam konteks ini, Gugas adalah instansi yang kredibel, yang kompeten memberikan pandangan perihal bencana nasional yang sedang kita alami ini. Meski demikian, kita berharap mudah-mudahan sebelum tanggal 15 atau menjelang tanggal 15, grafik COVID-19 di 270 daerah dan mudah-mudahan secara nasional sudah mereda. Masih kurang lebih 2 minggu lagi, kita berdoa.